Momen paling unik di sini itu adalah politiknya. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo book lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas komik ini regarding Reincarnate to Slam. Ini adalah volume pertama. Kenapa akhirnya gue mutusin untuk ngebahas komik? Dan sebelumnya gue sebenarnya udah ada bahas, cuman videonya akhirnya gue delete karena sampah banget, jeleknya minta ampun. Dan akhirnya gue bikin remake-nya. Dan ini adalah remake-nya. Kita bakal ngebahas volume 1 dari regarding Reincarnate to Slam. Tapi tepatnya gue bakal ngobrolin alasan gue membaca komik ini, terus momen-momen terbaik atau momen-momen yang gue suka yang ada di dalam komik ini. Kita nggak benar-benar bakal bahas ceritanya karena cerita ini berseri dan masih panjang dan masih berlanjut, jadi masih lama lah. Dan ini adalah volume pertama regarding Reincarnate to Slam. Komik ini bercerita tentang seorang pria bernama Satoru Mikami. Bener nggak? Iya, benar. Satoru Mikami. Dia pria parubaya umur 30-40-an, gue lupa, kurang lebih kayak gitu. Suatu hari dia mengalami kecelakaan dan terlahir kembali di dunia lain. Dan dunia ini dunia fantasi, penuh monster, sihir, dan sebagainya. Nah, ini yang gue suka. Komik ini mengangkat konsep yaitu reinkarnasi, di mana seseorang terlahir di dunia lain dan mengingat ingatan masa lalunya. Ada juga konsep reinkarnasi yang lain, yaitu gue di Buddhis ya. Karena gue juga Buddhis, itu sebutannya tunimbal lahir atau sejenisnya. Itu ketika kita terlahir di dunia lain atau mirip-mirip reinkarnasi tapi kita gak ingat. Nah, kayak gitu. Dan kita bisa menjadi sosok makhluk yang ada di kehidupan berikutnya. Nggak benar-benar dunia lain, tapi lebih tepatnya ke kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya itu ya nggak tahu lah kehidupan seperti apa yang akan kita peroleh, kayak gitulah. Nah, itu gue suka nih. Dia mengangkat konsep reinkarnasi, terus dunia fantasi fiksi penuh monster ala-ala game. Dan monster-monsternya itu ya seperti game lah. Ada slime, ada goblin, ada orc, ada dwarf, ada elf, dan sebagainya. Nah, di volume 1 ini dia bertemu dengan semuanya. Dan bahkan si Satoru terlahir kembali sebagai slime, monster terlemah. Ada dua tipikal cerita isekai, reincarnate sebutannya, atau isekai bahasa Jepangnya, di mana seseorang itu bakal terlahir sangat-sangat cupu ketika di kehidupan berikutnya atau dunia lain, atau terlahir sangat-sangat overpower. Ini adalah salah satu contoh ketika si Satoru terlahir sebagai sosok monster yang cupu tapi overpower. Nah, ini unik nih. Biasanya karakternya itu monster yang memang udah kekuatan super, dan yang sosoknya itu menakutkan, mengerikan, dan memang sosoknya udah kayak monster aja kayak gitu, mengerikan. Tapi kalau ini kan kita lihat slime, unyu-unyu, kenyal-kenyal. Tapi nggak nyangka kekuatannya itu luar biasa. Nah, ini gue keren nih. Underestimate. Jangan menilai buku dari covernya, istilahnya gitulah. Nah, sisi lain gue menyuka momen-momen di buku ini. Komik ini volume pertama terdiri kurang lebih ada 6 chapter atau 6 bab. Itu petualangannya ketika terlahir kembali, atau lebih tepatnya ketika kecelakaan, terlahir kembali, beradaptasi di dunia lain atau di kehidupan berikutnya, dan dia bertemu berbagai hal. Salah satunya itu monster-monster yang ada di dunia ini, termasuk goblin, dwarf, elf. Ada hal-hal yang gue suka di sini. Pertama, itu adalah seleksi alam. Jadi di dunia fantasi ini mereka menerapkan seleksi alam, kayak yang kuat memangsa yang lemah. Nah, seperti itulah. Nah, ini unik nih. Jadi kayak ada hal-hal yang alam, sifatnya natural, saling memangsa, atau ada yang lebih ke saling bekerja sama. Itu gue suka tuh. Nah, ini adalah salah satu hal-hal yang gue nangkep di komik ini. Ya, kalau kalian benar-benar pembaca komik sebenarnya, atau nonton anime, atau istilahnya baca manga, kalian pasti bakal nangkep hal-hal kecil yang ada di buku atau hal yang diceritakan. Dan itu adalah hal-hal yang gue tangkep di sini. Momen paling unik di sini itu adalah politiknya. Ada satu momen ketika si slime ini sekarang dia punya nama Rimuru setelah
terlahir kembali sebagai slime dan dia pergi ke kerajaan dwarf. Di sana baru kita diperkenalkan dengan keadaan politik di dunia fantasi. Nah, ini itu juga unik loh, dan politiknya itu politik kerajaan di mana raja yang memimpin dan mengelola kerajaan, melakukan kegiatan diplomatis dan sebagainya. Nah, itu sih hal-hal yang bisa kalian ambil dari sebuah komik. Dan gue kenapa baca ini karena awalnya dari animenya sih, lebih tepatnya gue nonton animenya dan cukup seru karena adegan battle-nya, pertarungannya udah kayak game. Gue inget dulu gue main berbagai macam genre game yang role playing dan itu multiplayer juga, seperti Ragnarok, Elsword dan sebagainya lah, game PC dulu. Dan ya, ini mengingatkan gue dengan game-game dulu yang role playing game. Kita bisa menjadi karakter-karakter dengan role tertentu gitu istilahnya. Dan ini uniknya dia menjadi role monster lemah tapi kekuatannya overpowered. Dan itu dia untuk review komik Regarding Reincarnate volume 1. Bukan review sih, tapi impresi gue terhadap komik ini, apa yang gue suka dan apa yang gue gak suka, momen-momen berkesannya. Dan ya, gue rekomendasikan kalian buat baca. Dan ini sebenarnya adaptasi dari light novel, jadi mungkin nanti gue bakal beli light novelnya dan komiknya bakal gue unhaul kayaknya. Lebih enak simpen karya asli dalam bentuk light novel kayaknya, lebih detail harusnya. Kalau ini kan istilahnya versi visualnya, jadi digambarkan ceritanya. Nah, kalau versi light novel itu kan udah kayak memang tulisan, ya udah novel, cuma novelnya lebih ringan, lebih gak setebal novel pada umumnya lah. Dan ya, sekian review gue, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!